Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Robika, peserta PPG 2 dari LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171456 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan membuat video pembelajaran mata pembelajaran PAI pada Sekolah Dasar Negeri 3 Sukabaru kelas 2 dengan materi perilaku terpuji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sebelum kita memulai pelajaran, ayo Ibu tunjuk ya buat berdoa. Si Ferdi maju ke depan untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita baca doa. Memberi salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, baik ya anak-anak, kita sebelum memulai pelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak, Ibu persilakan untuk berdiri dulu sebentar. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3, Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Fatin Lutfia Nafisa, Haila Almira Maritsa, Bayu Alfandi, Muhammad Ferdianto, Gana Dirgantara, Tria Putri Rahayu, Uli Kartika Assyria, Aulia Sena Ashari, Talita Meisha Ardiningrum, Maulana. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau ulas yang pelajaran kemarin. Kita kemarin belajar apa, Nak? Tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna? Asmaul Husna? Iya, nama-nama yang baik bagi Allah. Berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, 99. Pelajaran tentang perilaku terpuji. Bentar dulu.
Perilaku terpuji. Nah ya, tujuan pembelajarannya itu yang pertama menjelaskan arti perilaku terpuji. Dan yang kedua, menyebutkan contoh perilaku kerjasama, empati, dan bertutur kata baik. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, meneladani perilaku Rasulullah dalam kehidupan di sekolah dan di rumah. Nah, sekarang materi. Apa perilaku terpuji, Nak? Perilaku terpuji itu adalah perbuatan baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki akhlak terpuji akan disukai oleh teman, guru, dan keluarga. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam bersikap dan bertutur kata. Nah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari HR Ahmad. Nah, kita selanjutnya. Kerjasama. Kerjasama itu, pengertian kerjasama adalah iya. Iya, contohnya. Iya. Terus selanjutnya, habis kerjasama, sekarang empati. Apa empati? Pengertian empati itu adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, menolong teman yang sedih. Yang kedua, menghibur teman sepiat. Yang ketiga, tidak. Iya, manfaatnya menumbuhkan kasih sayang dan persahabatan yang kuat. Selanjutnya, bertutur kata yang baik. Pengertian bertutur kata yang baik itu berarti berbicara. Iya, berbicara dengan sopan dan santun kepada siapapun. Contohnya ya, mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf. Yang kedua, tidak berkata kasar atau mengejek. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan baik. Surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, yang keempat itu adalah jujur. Apa jujur? Jujur itu adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Contohnya, mengembalikan uang kepada ibu. Ya, yang kedua, mengerjakan soal tanpa menyontek. Yang ketiga, berbicara yang sebenarnya. Nah, teladan Rasulullah, ya, teladan Rasulullah itu selalu menunjukkan perilaku terpuji. Antara lain, yang pertama, menolong sahabat yang kesusahan. Yang kedua, berempati kepada fakir, miskin. Yang ketiga, berbicara dengan lemah lembut kepada semua orang. Mari kita meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya manfaat perilaku terpuji. Ya, manfaatnya itu dengan membiasakan perilaku terpuji, kita akan disayangi oleh Allah. Yang kedua, disukai teman dan guru. Yang keempat, hidup menjadi damai dan
Iya. Yang kelima, membuat lingkungan sekolah yang nyaman. Nah, refleksi. Renungkanlah apakah aku sudah membantu teman yang kesulitan? Coba. Apakah kamu sudah membantu teman yang sedang kesulitan? Ya. Yang kedua, apakah aku sudah berbicara dengan sopan kepada guru dan teman? Nah, maksudnya apakah kamu sudah berbicara dengan sopan kepada guru dan teman? Ya, yang ketiga, apa yang akan aku lakukan agar bisa menjadi berakhlak terpuji? Apakah kamu sudah membantu teman yang sedang kesulitan? Contohnya, meminjamkan pensil kepada temannya jika temannya itu tidak mempunyai pensil. Sudah kamu lakukan nggak? Ya. Yang kedua itu apakah aku sudah berbicara dengan sopan kepada guru dan teman? Sudah. Yang ketiga, apakah yang akan aku lakukan agar bisa menjadi anak berakhlak terpuji? Hah? Sudah, iya. Nah, sekarang selanjutnya ya, baiklah anak-anak hebat, kita ada video. Oh, ada video tentang kisah Rasulullah ya, yang jujur dan amanah. Nih. Assalamualaikum. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Abu Nawas dan timbangan emas. Tuan Mahmudi, seorang pedagang besar yang sangat terkenal di kota Baghdad, baru saja pulang. Hampir 3 bulan lamanya, dia berkeliling negeri untuk berdagang. Rumahku, istanaku. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh sanak keluarga serta para pelayan. Air untuk mandi sudah kami siapkan, Tuan. Jadi sekali kamu. Aku memang ingin mandi dulu. 30 menit kemudian, dia asik menikmati mandi air hangat. Rasa lelah di tubuhnya seolah lenyap. Badan dan pikirannya menjadi segar. Malam harinya diadakan pesta besar untuk merayakan keberhasilan Tuan Mahmudi dalam berdagang. Di pesta itu, dia sibuk bergeloteh dengan kehebatannya. Aku sudah melihat dan menginjakkan kaki ke Madinah. Kota itu sangat luar biasa. Tapi, apakah kalian tahu? Semua pedagang di sana tidak lebih pandai dariku. Tuan Mahmudi memang seorang pedagang besar yang sangat pandai. Tapi sayangnya, dia terkenal sebagai pribadi yang sombong dan kikir. Hasil yang aku dapat kali ini sangat luar biasa. Lihatlah emas ini. Sebagian emas ini harus aku jual dan ditukar dengan uang tunai. Hari berikutnya, Tuan Mahmudi pergi ke toko perhiasan untuk menjual emas miliknya. Semuanya berat 250 gram. Ulangi sekali lagi. Pemilik toko pun menimbang ulang emas itu. Kemudian, dia berkata dengan ragu-ragu. 252 gram. Kamu berniat untuk menipuku ya? Tuan Mahmudi mengambil kembali emas miliknya dan pergi dari toko itu. Tuan Mahmudi sudah masuk ke 3 toko yang berbeda dan selalu saja mengalami hal yang sama. Mereka semua sama saja berniat menipuku dengan mencurangi timbangannya. Sekarang ya, anak-anak hebat, biar kita nggak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Sebentar bareng-bareng yuk. Topuk Islam, Islam,
agama. Islam. Nabiku Muhammad. Kitabku Al-Quran. Musuhku setan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap semangat nggak? Anak-anak, ya semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah ya. Nah, sebelum kita kasih tugas kelompok, nah ya, Ibu mau menanyakan tentang sikap perilaku terpuji tadi. Ada yang mau ditanyain nggak tentang kisah pedagang ya Rasulullah berperilaku jujur dan amanah tadi? Ada yang tanyain nggak? Kenapa Rasulullah itu diberi julukan Al-Amin? Apa Al-Amin, Nak? Al-Amin itu adalah orang yang dipercaya. Ya enggak? Karena dia apa? Karena Rasulullah itu dia pedagang yang sangat jujur. Nah ya, makanya dia dijuluki apa? Al-Amin. Si tugas kelompok dulu. Nih, tulis namanya ya. Nama kelas 2 ya. Nih, ini di sini ya Nak ya. Udah 1. Jadi kerjakan sama-sama, nanti setelah itu kita presentasi. Ya. Jawabannya nggak apa-apa ditulis di buku ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita tulis di buku jawabannya. Ya. Jawabannya bisa ditulis di buku. Ini tadi yang udah kamu isi kemarin ya. Jadi tinggal ini. Kelompok kamu ya. Ya. Kelompok kamu jadi kamu tinggal isi ini. Lanjutkan jadi bawahnya di sini. Nggak apa-apa. Lanjutkan di sini. Hah? Enggak, 1 orang aja yang nulis. Ya. 1 orang aja yang nulis. Nah, ini sampai 10. Yuk kita presentasikan yuk di depan. Yuk kelompok 1. Ya udah. Ini dibacain ya. Ini. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil tugas kelompok kami. Nih. Jenisnya perilaku terpuji. Ya, 1 kerjasama. Terus arti atau maknanya apa? Melakukan Bersama untuk mencapai tujuan. Iya. Contohnya di sekolah apa itu? Di sekolah Membersihkan kelas bersama. Terus contohnya di rumah. Iya, membantu orang tua mencuci piring. Yang manfaat perilaku terpujinya apa itu? Pekerjaan lebih cepat selesai, menemukan
menciptakan kerjasamaan. Iya, dan yang kedua kalau empati. Jenis perilaku empati itu apa? Arti atau maknanya? Merasakan Dan? dan peduli terhadap perasaan orang. Iya, heeh. Terus contoh di sekolah. Menghibur teman yang sedih. Terus contohnya di rumah. Menolong adik yang menangis. Iya, menolong adik yang menangis. Terus manfaat perilaku terpujinya. Membuat orang lain merasa perhatikan. Iya. Yang ketiga. Bertutur kata baik. Berbicara dengan sopan dan santun. Yang itu arti atau maknanya berbicara dengan sopan santun. Terus contohnya di sekolah mengucapkan terima kasih kepada guru. Yang ke ini apa contoh di rumah berbicara lembut kepada orang tua. Terus ini manfaat perilaku terpujinya. Disukai orang lain dan tidak Menyiapkan perasaan. Terus sekarang nomor 4. Tolong menolong. saling membantu dalam kebaikan. Ya, arti maknanya tuh contoh di sekolah. Mengucapkan apa tuh? Teman membawa buku. Terus contohnya di rumah. Menolong orang tua menata rumah. Iya. Terus manfaat perilakunya tersebut. Mendapat pahala dan mempererat saudara. Iya, mempererat saudara. Sekarang yang kelima. Sopan santun. Sopan santun ya, jenis perilaku terpujinya. Arti atau maknanya? Bersikap hormati dan santun kepada siapapun. Iya. Terus Mengucap salam kepada guru. contohnya di rumah. Mencium tangan orang tua. Iya, manfaat perilaku tersebut. Dihormati dan disayangi orang Nah, lain. ya, sekarang selanjutnya baca. Dipaparkan di ini. Ini. Mengapa kita Mengapa kita harus memiliki perilaku terpuji? Mengapa kita harus memiliki perilaku terpuji? Apa jawabanmu? bertutur kata baik? Iya, bertutur kata yang baik. Yang kedua, bagaimana? Perasaanmu jika semua teman di kelasmu suka membantu. Ya, bagaimana? Hargai teman. Menghargai teman. Terus, yang ketiga, apa yang terjadi jika seseorang berkata kasar kepada orang tua? Tanggung jawab. Iya. Terus yang keempat itu sebutkan contoh kerjasama yang pernah kalian lakukan di sekolah. Apa kerjasamanya? Hah? Bergotong royong. Terus yang kelima, apa manfaat dari empati terhadap teman yang sedang sedih? Tolong menolong. Iya. Dah ya, kelompok 1. Tepuk tangannya mana? Iya, itu hasil presentasi kelompok 1. Dan yang sekarang kelompok ini. Maju. Nih, bacain.
Hmm? Ayo. Kelompok 1, maju ke depan. Kelompok 2. Ya, Nak? Ini udah ya? Ini udah ya? Ini. Ya udah ini. Ayo. Ayo. Ferry. Udah ya? Udah ini? Udah? Udah? Belum? Ayo, maju. Ayo, Nak, maju. Ayo lanjut. Presentasi. Ayo, Nak, maju. Nggak apa-apa, maju. Yuk, maju. Yuk, bacain. Udah beres. Terus ini baca. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami nih, tentang jenis perilaku terpuji. Jenis perilaku terpuji. 2, 3 ini. Jenis perilaku terpuji itu. Yang pertama, kerjasama. Arti maknanya melakukan sesuatu bersama untuk mencapai tujuan. Contoh di sekolah. Membersihkan kelas bersama. Terus contoh di rumah. Membantu orang tua mencuci piring. Manfaat perilakunya. Pekerjaan lebih cepat selesai dan menumbuhkan kebersamaan. 2, empati. Merasakan dan peduli terhadap perasaan orang lain. Ya, dah ininya. Mengapa kita harus memiliki perilaku terpuji? Berbicara lembut kepada orang tua. Bagaimana perasaan jika semua teman di kelasmu suka membantu membersihkan Kelas bersama. Iya, udah cukup sekian. Ini hasil kami. Ini hasil kelompok kami, kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tugas LKPD ya. Nih, hasil tugas LKPD-nya. Tugas mandiri, tugas sendiri-sendiri. Ya, tulis namanya. Apa nih? Hah? Kelas 2.
Siapa yang belum dapat? Ya, boleh. Tanggal ini 9. Ya, tanggal 9. Yang belum dapat ya? Enggak, ditulis di situ aja, Nak ya. Ini dicentang kok. Iya, dicentang, disilang. Pilih salah satu. Iya, Sampai nomor 10. iya. Sampai nomor 10. Apa? Nah, sekarang kita LKPD-nya ya. Selesai, kita kumpulkan. Kita kumpulkan, sudah selesai ya. Sudah. Nah, yang udah selesai yuk kita kumpulkan. Selesai, Bu. Iya, nih, sini. Ya udah nih, kita kumpulkan. Nah, coba hasil dari pelajaran perilaku terpuji itu apa, nah kesimpulannya kita perilaku terpuji itu apa tadi? Akhlak baik yang dicintai oleh Rasulullah. Yang pertama itu ya, yang pertama itu kerjasama. Yang kedua itu empati. Yang ketiga bertutur kata yang lembut. Yang keempat jujur. Nah ya, kerjasama itu yang pertama itu kerjasama, apa maksudnya kerjasama? Kerjasama kepada apa? Teman, kerjasama kepada orang tua. Nah, terus empati. Empati itu adalah mengerti perasaan orang lain, ya. Empati itu adalah mengerti perasaan orang lain. Nah, itu yang ketiga bertutur kata yang lembut atau jujur ya. Bertutur kata yang lembut itu ya, bertutur kata yang lembut itu adalah berkata baik ya, sopan kepada semua orang. Nah, yang keempat itu jujur. Apa jujur itu? Jujur itu adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Ya, nah cukup ya. Kita setelah ini kita mau pulang, Nak ya. Nah, kita berdoa dulu. Ayo, Ibu, pakai tasnya dulu ya. Kita mau pulang. Ayo Nak, kita berdoa dulu. Ayo Ferdi, ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum pulang kita baca doa. Lafihus ilal lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallahul azim.
memberi salam kepadamu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ibu tunjuk ini dulu yang pulang duluan. Terus yang situ. Terus yang ini. Nah, terus ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.